Bab 1576. Nama, rahasia budidaya tertinggi penulis, Mo Fenglai. Plus matikan mengatur ulang. Bagaimana denganmu? Lu Chen memandang Linghua, yang tidak berpartisipasi dalam pertempuran, tetapi hanya berdiri di udara, seolah-olah sedang menonton pertempuran tersebut. Itu hanya selusin orang bijak tulang giok, dan mereka tidak bisa membuat gelombang besar. Biarkan mereka berlatih. Linghua berkata begitu. Mereka hanyalah barisan depan para orc, dan aku memenggal banyak dari mereka. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa bertarung dengan mudah? Lu Chen menoleh dan melihat keluar tembok kota. Pasukan lanjutan dari para orc akan datang, jadi dia berkata kepada Linghua, selusin orc kuat yang dikepung oleh legiun tidak bisa tinggal lebih lama lagi. Mereka harus diselesaikan secepat mungkin. Mengapa kamu tidak turun dan membersihkannya? Mengapa aku harus melakukannya? Linghua bertanya. Kamu telah memperbaiki tulang gioknya, jadi aku ingin melihat kekuatan tempurmu. Kata Lu Shen. Linghua tidak berkata apa-apa, dan segera mengulurkan pandangan oranye, mengeluarkan cambuk panjang, dan berputar ke bawah. Sungai es. Dengan cambuk, udara mengembun, ruang runtuh, dan kehampaan hancur. Bagian depan cambuk ada di mana-mana, membekukan area sekitarnya, membentuk medan bersuhu sangat rendah. Kekuatan cambuknya begitu berat sehingga tembok kota bergetar dan mengunci orc yang kuat. Kamu dan aku berada di level yang sama, kamu baru saja mengurungku. Orc yang kuat itu menunjukkan ekspresi ngeri, dan buru-buru mendorong kembali prajurit fanatik yang bertarung itu, dan segera mengangkat pedangnya untuk menemui cambuk. Dia dan Linghua keduanya adalah orang suci tulang giok. Dia saat ini berada di puncak kekuatan tempurnya dan termasuk dalam kategori orang suci tulang giok yang kuat. Tapi begitu wanita ras roh itu bergerak, dia langsung mengincarnya. Kekuatan tempurnya sangat tinggi sehingga benar-benar melebihi peringkat orang suci tulang giok biasa. Ledakan, cambuk panjang itu menamparkan pedang itu, membuat suara keras yang mengguncang langit. Saat berikutnya, kekuatan pedang itu runtuh, pedang besar itu hancur, dan cambuk panjang itu masih dalam ayunan penuh. Ia terus melaju, dan menamparkan orc yang kuat itu. Ledakan. Orang kuat orc itu bahkan tidak punya waktu untuk mendengus, dia dicambuk ke dalam kanopi berdarah, dan Yuan Shen melarikan diri dengan tergesa-gesa. Linghua tidak mengejar Yuan Shen, tetapi mengayunkan cambuknya, menghancurkan orc kuat lainnya yang sedang bertarung hingga berkeping-keping. Dalam sekejap mata, Linghua memenggal dua orang suci tulang giok berturut-turut, mengejutkan semua prajurit legiun. Semua pejuang ras roh bersorak, Linghua adalah ratu mereka. Kekuatan tempur ratu sangat kuat, mereka semua bangga. Tajam, Lu Chen juga menarik napas dalam-dalam, dan tidak bisa menahan tepuk tangan pada Linghua, mengacungkan jempol di dalam hatinya. Dia tahu bahwa jika Linghua mengolah tulang giok, kekuatan tempurnya akan sangat tinggi, benar-benar menghancurkan keberadaan pada level yang sama. Namun ia tidak pernah menyangka kalau kekuatan tempur Linghua lebih tinggi dari yang ia bayangkan, seperti bergesekan dengan tanah pada level yang sama, mungkin tidak kalah dengan dirinya. Selain itu, waktu yang dibutuhkan Linghua untuk mengolah tulang giok terlalu singkat, dan aura di tubuhnya begitu melonjak sehingga dia bahkan belum mengkonsolidasikan wilayahnya, sehingga kekuatan tempurnya terpengaruh secara alami. Jika ranah Linghua dikonsolidasikan, kekuatan tempurnya akan meningkat, dan itu akan menjadi lebih menakutkan. Namun, Lu Chen berharap kekuatan tempur Linghua setinggi mungkin, yang akan lebih bermanfaat bagi seluruh pasukan. Lu Chen awalnya ingin menontonnya, dan ingin melihat berapa lama waktu yang dibutuhkan Linghua untuk membunuh semua orc kuat itu. Sayangnya dia tidak punya waktu luang lagi. Ketika pasukan lanjutan dari para orc tiba, ribuan orc melompat ke arah tembok kota. Di gedung panahan di kedua sisi, tidak ada pemanah yang membuka busur untuk menembakkan anak panah. Hanya Cai Niao dan Wan Yan yang memimpin pasukan ke garnisun dan bertahan dengan pertempuran jarak dekat. Musuhnya tidak banyak, dan hujan panah tidak diperlukan untuk membantu, sehingga tidak perlu membeberkan keberadaan para pemanah. Galaksi, Lu Chen menukik ke bawah dan jatuh tepat di bawah tembok kota kedua, lalu mengayunkan pedang suci untuk menembus kehampaan, mengubah area dengan radius 10.000 zang menjadi ladang pembantaian. Dengan sapuan pedang, dalam jarak 10.000 kaki, semua orang suci orc dengan tulang yang kuat berubah menjadi abu, dan semua orang suci dengan tato tulang terluka. Itu dia lagi. Semua orang bijak tulang giok mengepung dan membunuh anak ini. Jangan biarkan dia lari. Pasukan lanjutan dari para orc menderita kerugian besar.
Para orc yang kuat sangat marah dan bergegas menuju Lu Chen satu demi satu. Dan Lu Chen tidak bermain-main dengan mereka lagi, dia melompat kembali ke puncak kota, menyingkirkan pedang suci, dan menggunakan tangan yang menghancurkan langit untuk menghadapi orc yang kuat. Semua orc adalah orang suci dengan tulang giok, dan mereka adalah kekuatan tempur kelas atas dari pasukan orc. Tapi para orc yang bergegas lebih dulu semuanya ditangkap dan diledakkan oleh Lu Chen, dan Yuan Shen melarikan diri tanpa jejak. Segera setelah itu, lusinan orc yang kuat melompat, mengepung Lu Chen dengan erat, dan melancarkan serangan sengit. Tutupi langit, raungan naga gemuk datang dari belakang, dan kuali tingkat raja terbang melintasinya, memberi Lu Chen pertahanan yang sangat kuat. Lu Chen menggunakan satu lawan lusinan musuh, dan tangan penghancur langit bukanlah teknik membunuh kelompok, akan membutuhkan banyak waktu untuk menangkap dan membunuh orc yang kuat satu persatu. Meskipun Lu Chen menembak dengan cepat, dia menangkap dan membunuh beberapa orc kuat dalam sekejap mata, namun dia masih lemah dan terkena serangan orc kuat lainnya. Biasanya, ketika orang bijak tulang giok itu mengenai yang mulia bertubuh emas, dia akan terbunuh dengan satu pukulan, dan tubuhnya akan meledak. Tapi Lu Chen tidak normal. Tubuh fisik Lu Chen sangat kuat, dan dia memakai sepasang baju besi suci di bawah jubah Tian Huang. Pertahanannya sendiri sangat kuat, bahkan orang suci tulang giok tidak dapat menghancurkan tubuhnya. Sekarang, Fei Long juga memberinya kuali raja untuk memberkatinya dengan garis pertahanan yang menyelimuti langit, dan kekuatan pertahanannya telah diperkuat dari kekuatan ke kekuatan. Serangan normal dari para orc kuat itu bahkan tidak merusak pot raja, dan tidak melukai tubuh Lu Chen. Namun, ada terlalu banyak orc yang kuat, dan serangan datang terus-menerus. Setelah puluhan pukulan, kuali tersebut akhirnya diledakkan. Setelah kuali meledak, pertahanan Zetian juga runtuh, dan kemudian Lu Chen mengandalkan dirinya sendiri untuk membawanya. Lu Chen memenggal 7 atau 8 orc kuat lainnya, dan menerima lusinan pukulan di tubuhnya. Dia bahkan tidak bisa menahan armor suci, dan kekuatan serangan itu disetrum ke dalam tubuhnya. Meskipun Lu Chen tidak diledakkan, dia terluka parah. Seni suci teratai surgawi, teriakan pelan datang dari belakang, dan lusinan kekuatan kehidupan yang kuat disalurkan melalui udara, semuanya disuntikkan ke tubuh Lu Chen. Dalam sekejap mata, luka Lu Chen pulih dan dia terus melawan musuh. Inilah kekuatan seni suci kanopi. Menyembuhkan Lu Chen hanya dalam sekejap mata, dan itu puluhan ribu kali lebih kuat dari seni suci kayu ilahi. Inilah yang didapat Lu Chen ketika dia pergi ke istana Qingning. Itu sangat berharga, dan ini jelas merupakan mantra sihir yang menyelamatkan nyawa. Sejujurnya, jika bukan karena memperoleh seni suci teratai surgawi, yang meningkatkan kemampuan penyembuhan 1000 penyembuh lapangan dan sangat menjamin kehidupan seluruh pasukan fanatik, Lu Chen mungkin tidak akan mematuhi perintah pemanggilan. Orang ini, kenapa ada begitu banyak pasukan tambahan? Dia mendapat dukungan dari dokter lapangan. Jika dia tidak bisa meledakkannya, dia tidak akan pernah jatuh. Dia membunuh begitu banyak dari kita tidak bisa melepaskannya, dan kita akan mencoba yang terbaik untuk meledakkan tubuhnya. Para orc yang masih hidup terkejut dan marah, tetapi mereka tidak mundur, dan malah menyerang Lu Chen dengan lebih ganas. Namun, tubuh fisik Lu Chen sangat kuat, dan dia masih memiliki baju besi suci di tubuhnya untuk menahannya, dan sejumlah besar vitalitas terus mengalir dari belakang, sehingga tidak mudah untuk diledakkan. Jika bukan karena ini, Lu Chen tidak akan melawan lusinan orang bijak tulang giok dengan satu musuh. Tidak lama kemudian, sebagian besar dari lusinan orc kuat dibunuh oleh Lu Chen, hanya menyisakan selusin atau lebih, dan kekuatan tempur keseluruhan melemah lebih dari setengahnya. Selusin orc yang kuat tidak terlalu kuat, juga tidak lebih kuat dari orang suci tulang giok biasa. Mereka telah kehilangan begitu banyak kaki tangan, dan mereka ingin meledakkan tubuh Lu Chen, yang bahkan lebih mustahil lagi. Apa yang membuat selusin orc kuat semakin putus asa adalah perisai besar lainnya terbang dari dalam tembok kota dan memberkati Lu Chen. Ya, itu perisai, bukan pot lagi. Panjang gemuk, kenapa kamu tidak memberiku perisai suci dan bukannya pot raja? Lu Chen berkata dengan agak muram, senjata suci berada satu tingkat di belakang senjata raja, dan kekuatan pertahanannya tidak dapat dibandingkan dengan senjata raja. Kakak senior, saya tidak punya banyak pot raja, tidak hanya untuk melindungi diri saya sendiri, tetapi juga untuk melindungi perbaikan pedang dan perbaikan panah, itu tidak cukup sama sekali. Suara Fei Long datang dari belakang, dan nadanya tidak berdaya,
ork itu tidak dapat menghancurkan tubuhmu, dan ada lusinan dokter lapangan yang menyelamatkan hidupmu. Kamu dapat menggunakan perisai suci, mengapa menyia-nyiakan pot bagusku? Apakah potmu benar-benar tidak cukup? Lu Chen bertanya sambil bertarung. Itu tidak cukup untuk waktu yang lama, tapi sayang sekali tidak ada pil binatang tingkat ke-11, jadi tidak bisa diisi ulang. Fei Long berkata, ada banyak perisai suci yang tersedia, saya bisa menebusnya sebanyak yang meledak. Omong kosong, lawanku semuanya adalah orang bijak tulang giok. Hanya senjata raja yang bisa dibawa dalam waktu lama. Senjata suci akan habis setelah beberapa kali. Lu Chen menghela nafas, berhenti berbicara dengan Fei Long, dan terus bertarung, memenggal kepala ork yang kuat itu. Kualitas perisai suci saja tidak cukup, dan bisa diledakkan dengan membawa ork yang kuat paling banyak 3 kali. Tapi perisai suci Fei Long dapat diberikan terus-menerus, seberapa banyak ia meledak dan diisi ulang, yang membuat pertarungan Lu Chen jauh lebih mudah. Dinding macam apa ini? Aku belum pernah melihat pasukan tambahan sebanyak ini, begitu menakutkan. Kekuatan tempur bocah ras manusia itu tidak normal, dan dukungan di belakangnya juga tidak normal. Kita tidak bisa melakukannya dengan sedikit orang-orang, dan kita akan mati cepat atau lambat. Ayo pergi, kita tidak bisa berperang sekarang, mari kita mobilisasi orang untuk berperang lagi. Melihat situasinya tidak berjalan baik, beberapa ork yang masih hidup tidak punya pilihan selain melarikan diri, dan akhirnya melarikan diri dengan nyawa mereka. Di bawah tembok kota, ribuan orang suci bertato tulang ork telah berkumpul, tetapi mereka begitu ketakutan sampai mati ketika melihat pertempuran di puncak kota sehingga mereka tidak berani melompat. Dari lusinan orang suci tulang giok, hanya sedikit yang lolos, dan sisanya dibunuh oleh Lu Chen. Mereka hanyalah orang suci tato tulang, tidak bisakah mereka takut? Terlebih lagi, Lu Chen memiliki skill pembunuhan massal yang dapat memotong dan melukai orang suci bertato tulang, yang membuat mereka sangat ketakutan. Mereka tidak ingin melompat dan dipenggal oleh Lu Chen sebelum orang suci tulang giok lainnya datang untuk mendukung mereka. Dan Lu Chen berdiri sendirian di puncak kota, dengan tangan di belakang punggung, dan dikelilingi oleh 5 naga, dengan aura agung, seperti dewa naga yang melihat ke bawah dan mengabaikan segalanya. Siapa pria itu? Sage tulang giok, yang hanya bertubuh emas yang dihormati melawan para ork, bahkan memenggal begitu banyak ork dengan satu musuh, agak tidak normal. Petik 2. Komandan Lian menyerahkan posisi pertahanan bagian tembok kota itu kepada sekelompok yang mulia emas. Saya pikir itu sangat berbahaya dan dapat ditembus dengan mudah. Sepertinya saya terlalu memikirkannya. Tentu saja aku terlalu memikirkannya. Pemuda itu sendiri bisa melawan puluhan orang suci tulang giok. Masih ada ribuan orang di belakangnya yang belum bertarung. Aku tidak tahu seberapa kuat pertarungannya. Berapa banyak ork yang ada di sana. Di tanah, itulah jumlah orang yang mati. Saya kira tidak. Pemuda itu harus menjadi pemimpin, dan kekuatan tempurnya harus yang terkuat, sedangkan kekuatan tempur yang lain tidak begitu kuat. Benar, mereka selalu menjadi yang mulia emas. Jika terlalu banyak ork yang menyerang, mereka tidak akan bisa melawan. Pertempuran yang benar-benar sengit belum tiba. Jika terlalu banyak musuh yang menerobos lapisan pertama tembok kota, maka itu akan menjadi ujian sesungguhnya bagi mereka. Saya berharap pada saat itu, tekanan di pihak kita tidak terlalu besar, jika tidak, kita tidak tahu apakah kita dapat mendukung mereka. Di tembok kota di kedua sisi, pembela manusia lainnya terkejut ketika mereka melihat kekuatan tempur Lu Chen, dan terjadi banyak diskusi. Meskipun mereka dikejutkan oleh kekuatan tempur Lu Chen, mereka masih percaya bahwa kekuatan tempur Lu Chen terbatas, dan ketika pertempuran yang lebih intens terjadi di masa depan, mereka tidak akan mampu melawan dan pingsan. Saat ini, ada orang lain selain Lu Chen, dan itu adalah Linghua. Itu sangat kuat, dan akhirnya membunuh semua ork yang terperangkap di dalamnya. Lu Chen melirik Linghua dan berkata sambil tersenyum. Ini masih sedikit lebih buruk darimu, lusinan orang suci tulang giok telah dipecat olehmu, dan kamu membunuh lebih cepat. Kata Linghua, jangan kita bandingkan, lihat saja bagian bawahnya. Lu Chen menunjuk ke kota. Di luar kumpulan ribuan ork, pasukan ork lainnya bergegas, mereka di sini untuk bala bantuan. Ada beberapa orang suci tulang giok. Pertempuran selanjutnya tidak akan semudah itu. 200 orang suci tulang giok. Linghua juga melihat ke arah pasukan ork, alisnya berkerut erat. Pasukan ork yang berlari di sini tidak banyak orang, tetapi ada 200 orang bijak tulang giok,
jika mereka bergegas bersama dengan ribuan orang bijak tulang bertato, akan sulit untuk dilawan. Orang-orang suci bersulam tulang itu mudah untuk ditangani. Legiun kita dapat menghancurkan mereka hingga berkeping-keping. Alasan utamanya adalah bahwa 200 orang suci dengan tulang giok tidak mudah untuk dikunyah. Kata Lu Chen, apakah hanya kamu dan aku yang bertarung melawan 200? Linghua bertanya, ini keterlaluan. Baru saja aku bertarung melawan lusinan orang, tapi aku hampir tidak berhasil lolos. Sekarang ada 200 orang bijak tulang giok yang datang. Kami sangat tangguh, kami tidak bisa bertarung sama sekali. Lu Chen berpikir sejenak, lalu berkata, ayo mundur ke dalam legiun, biarkan ratusan ribu formasi gajah naga dari legiun kita menjerat mereka, lalu menyerang dari belakang, lalu kita bisa menghabisi 200 orang bijak tulang giok. Petik 2. Jika prajurit legiun membantu kita berdua, siapa yang akan melawan ribuan orang suci tulang yang terbunuh? Linghua bertanya, kami memiliki 1000 pemanah, dan para pemanah memiliki 100 juta anak panah. Mereka dapat menghujani anak panah secara terus-menerus untuk menghentikan serangan ribuan orang suci tulang. Lu Chen berbalik dan turun dari atas kota, dan memerintahkan, semua formasi jarak dekat naga gajah akan dibentuk, dan aku akan menjerat orang-orang suci tulang giok itu nanti, dan kemudian Linghua dan aku akan membunuh mereka. 1000 pemanah siap menembakkan panah, jangan selamatkan aku panah, aku minta hujan panah terus berlanjut, dan para ork dari orang suci bertato tulang akan dikalahkan. Atas perintah Lu Chen, semua prajurit legiun segera beraksi, membentuk formasi gajah naga dalam pertempuran jarak dekat, dan para pemanah menarik anak panah dan busur mereka, membidik keluar kota. The Bonsein tidak menantang, saya ingin membunuh Jade Bonsein. Lingyan berkata dengan bangga, sejak tato tulang diperbaiki, kekuatan tempur orang ini menjadi lebih kuat, dan dia juga menjadi jauh lebih arogan. Kemudian, di antara tumpukan keterampilan tempur tidak lengkap yang ditemukan Lu Chen di Akademi Tianhuang, ada juga paruh kedua Pierre Ching De Sun yang diselesaikan untuk Lingyan. Oleh karena itu, kekuatan tempur Lingyan semakin ditingkatkan, kekuatan busur dan anak panahnya sangat menakutkan, dan orang ini hampir sombong sampai puncaknya, hampir sampai pada titik arogansi. Lingyan bahkan mengira bahwa dia adalah ahli nomor 1 di Legiun Fanatik, dan peringkat Sangguan Jin akan berada di bawahnya. Tapi Sangguan memiliki hati yang baik, dan dia memiliki persahabatan yang baik dengannya, jadi saya tidak memiliki pengetahuan yang sama dengannya. Jika tidak, pasti akan ada adegan di mana seorang tukang reparasi pedang melawan seorang tukang reparasi panah. Tetapi orang ini masih memiliki sedikit pengetahuan diri, dan dia tidak berani menelepon Lu Chen. Dia tahu bahwa kekuatan tempur Lu Chen lebih menakutkan dan dia punya banyak metode. Jika dia meminta Lu Chen untuk berkompetisi, dia mungkin akan ditahan oleh Lu Chen dan digantung di tanah. Adapun Linghua, itu adalah ratu dan dewinya, dan dia sudah mengesampingkan Linghua. Pada saat ini, suara angkuh Sangguan Jin juga terdengar, saya juga bisa membunuh orang suci tulang giok, dan saya juga ingin bergabung dengan peringkat ini. Saya akui bahwa Anda semua memiliki kekuatan untuk melompati musuh, tetapi kecepatan Anda dalam memotong Jade Bonsein agak lambat. Ketika Lu Chen mendengar ini, dia menggelengkan kepalanya lagi, dan berkata, kamu harus menembak orang-orang suci bertato tulang itu, satu panah pada satu waktu, satu pedang pada satu waktu, kamu dapat dengan cepat membunuh banyak dari mereka, dan meringankan banyak hal, memberikan tekanan pada legiun. Baiklah, Sangguan Jin dengan enggan menyetujuinya, meski enggan, namun tetap menuruti perintah Lu Chen. Itu sangat membosankan. Sebaliknya, Lingyan bergumam tidak puas, lalu tidak berkata apa-apa lagi. Bahkan kultivator pedang yang arogan pun patuh, jadi dia, kultivator panah yang arogan, harus patuh juga. Anak itu Lu Chen biasanya baik-baik saja, tapi dia paling tidak menyukai orang lain yang tidak mematuhi perintah. Dia pikir lebih baik menuruti Lu Chen. Bagaimanapun, Lu Chen lebih kuat darinya dalam pertempuran dan memiliki lebih banyak kemampuan daripada dia, jadi dia tidak ingin digantung dan dipukuli oleh Lu Chen karena ketidaktaatan. Yang terpenting Linghua ada di pihak Lu Chen, dia tidak mau menunggu sampai Linghua berbicara, baru dia akan malu. Para ork datang. Di menara pengawas di kedua sisi, suara Cai Niao dan Wanyan terdengar bersamaan. Panah hujan. Mengikuti perintah Lu Chen, para pemanah di gedung panahan di kedua sisi melepaskan anak panah mereka satu demi satu.
Kedua menara panahan masing-masing menembakkan 200 anak panah padat yang memiliki esensi asli, membentuk dua hujan anak panah kecil, yang berpotongan. Dalam waktu singkat, puluhan ork yang sedang melompat tertembak oleh hujan anak panah, dan mereka semua terluka dan terjatuh ke udara. Sial, itu sebenarnya anak panah sungguhan. Kapan para pembela Teran memiliki benda ini? Benda itu bisa membunuh kita, jadi bagaimana kita bisa menyerang kota? Wilayah pemanah tidaklah tinggi, tembakan anak panah itu sedikit mengancam kita, tapi tidak mematikan bagi orang suci tulang giok. Dengar, semuanya, orang suci tulang giok kita semua sudah naik, kenapa kita tidak naik dulu? Oke, kita akan naik dan mulai bertarung setelah orang-orang kuat kita mendapatkan pijakan yang kuat di sana. Para ork dari orang suci bertato tulang sedikit takut dengan hujan panah, jadi mereka menunda kenaikan mereka ke kota, menunggu orang kuat mereka membawa kabar baik. Benar saja, orang bijak tulang giok dari 200 ork tidak terpengaruh oleh hujan panah, dan naik ke puncak kota satu demi satu, dan mengenali Lu Chen pada pandangan pertama. Anak manusia ini keluar dari tembok kota dan memenggal begitu banyak ork, bagaimana mungkin mereka tidak mengenalinya? Lu Chen berdiri di garis depan pasukan, dan dia ingin menggunakan dirinya sendiri untuk memikat musuh ke dalam pertempuran. Bunuh anak manusia itu dulu. 200 ork yang kuat bergegas satu demi satu, dan target mereka adalah Lu Chen, dan mereka sama sekali tidak memperhatikan ribuan yang mulia bertubuh emas. Jika kamu memiliki kemampuan, masuk dan bunuh. Lu Chen tersenyum, mundur selangkah, dan sosoknya muncul menjadi tentara. 200 ork segera mengikuti, dan bergegas ke pos yang dipertahankan oleh tubuh emas terhormat dalam sekejap. Namun pada saat berikutnya, mereka menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Tim yang mulia emas ini tidak berdiri di sana dengan santai, tetapi membentuk formasi pertempuran yang kuat. Yang lebih mengejutkan mereka adalah tidak hanya ada formasi pertempuran besar di sini, tetapi juga kelompok yang mulia tubuh emas membentuk formasi pertempuran kecil, dan menyerang mereka dengan formasi pertempuran kecil yang tak terhitung jumlahnya. Ratusan formasi pertempuran kecil menyapu, mengepung mereka, dan melancarkan serangan sengit, menahan pengejaran mereka terhadap Lu Chen. Mereka mengira bisa menghancurkan formasi pertempuran kecil ini dan menghancurkan ribuan patung emas ini dengan satu tembakan acak. Namun setelah mereka mengambil tindakan, mereka menyadari bahwa hal itu tidak sesederhana itu. Dengan berkah dari formasi pertempuran besar, formasi pertempuran kecil ini menjadi sangat kuat. Yang paling menyusahkan mereka adalah para yang mulia emas itu memiliki pertahanan yang kuat, dan dengan dukungan dari dokter lapangan di belakang mereka, mereka bahkan menahan pukulan mereka tanpa roboh. Tentu saja hal yang mengerikan masih akan datang, yaitu mereka mulai mengalami pukulan yang fatal. Laki-laki ras manusia dan wanita ras roh sering muncul dalam formasi pertempuran, dan setiap kali mereka muncul, mereka akan membunuh satu orang, dan kemudian menghilang setelah membunuh mereka, dan mereka tidak akan menghadapinya secara langsung. Mereka terseret kembali oleh formasi pertempuran kecil itu, dan tidak bisa melarikan diri untuk mengejar kedua orang tersebut, sehingga mereka panik dan berada dalam dilema. Pasukan di bawah, semuanya bergegas untuk mendukung. Beberapa ork yang kuat tidak tahan lagi, dan mereka tidak mempedulikannya lagi, jadi mereka segera berteriak. Pasukan ork di bawah tembok kota sedang menunggu, tetapi ketika mereka mendengar seruan bantuan dari atas, mereka tahu bahwa orang suci tulang giok mereka berada dalam situasi yang buruk. Jadi mereka melompat secara berkelompok melawan hujan panah dari menara panah, dari segala sesuatu yang lain. Hanya ada 400 pemanah di menara panahan di kedua sisi, dan dua anak panah hujan yang dibentuk oleh 400 anak panah tidak dapat menghentikan orang-orang suci yang berlumuran tulang itu untuk mendaki kota bersama-sama. Ratusan ork adalah yang pertama melompat, hanya puluhan ork yang ditembak jatuh oleh hujan anak panah, dan sisanya naik ke puncak kota. Dan tepat sebelum kelompok ork ini naik ke puncak kota, sebelum mereka sempat memasuki jalur militer, terjadi hujan panah yang lebih besar, yang mengejutkan mereka. Dalam sekejap, setengah dari ork tertembak oleh hujan panah. Mereka terluka parah dan terjatuh dari atas kota satu demi satu. Mengapa ada pemanah di sana? Para pembela di sini agak aneh. Bagaimana mereka melatih pemanahnya? Dari mana asal anak panah mereka yang sebenarnya? Tidak peduli berapa banyak jumlahnya, bunuh mereka secepatnya, atau hujan anak panah akan datang lagi. Haha, para pembela di sini semuanya adalah yang mulia bertubuh emas. Mereka sangat lemah sehingga bisa dibunuh dengan santai.
Orang suci tulang giok kita sebenarnya terjebak oleh mereka, cepat bantu. Ork yang tersisa berteriak dan bergegas menuju jalur prajurit di bawah kepala kota. Akibatnya, satu panah lagi menghujani, dan puluhan ork yang berlari perlahan terkena serangan, dan semuanya merobohkan tembok kota. Namun, tidak banyak ork yang bergegas ke jalur perang. Mereka ingin menghancurkan para yang mulia emas ini dengan level tinggi mereka, tetapi mereka tidak menyangka akan dibantai. Para yang mulia dengan tubuh emas hampir membentuk formasi pertempuran kecil, dan bahkan orang suci tulang giok dibawa beberapa kali, bagaimana mereka bisa takut pada orang suci bertato tulang. Terlebih lagi, di antara para yang mulia emas ini, sebenarnya ada orang kuat dengan kekuatan tempur yang kuat. Inilah tukang reparasi pedang dari orang bijak yang berbudi luhur, pedang kemauan sangat kuat, satu pedang memotong satu orang, dan kecepatan pedang, dalam sekejap mata, memotong 5 orang berturut-turut. Ada juga seorang penanam panah dari seorang suci dengan tato tulang. Anak panah yang dipadatkan dari esensi sejati itu cepat, akurat dan kejam, dan mereka juga menembak dan membunuh 5 orang berturut-turut. Sangguan Jin, ayo berlatih dan lihat siapa yang paling banyak membunuh. Ling Yan melihat pedang keinginan Sangguan Jin menebas orang dengan sangat cepat, jadi dia ingin bersaing dengannya, dan mempercepat kecepatan anak panahnya. Bagus, Sangguan setuju tanpa ragu-ragu, dan kemudian mempercepat kecepatan menghunus pedang. Meskipun dia dan Ling Yan memiliki kekuatan untuk membunuh orang suci tulang giok, namun orang suci tulang giok memiliki alam yang tinggi dan kekuatan tempur yang kuat, dan membutuhkan banyak waktu untuk membunuh masing-masing, yang sebenarnya tidak mudah untuk dibunuh. Tapi bagi orang suci pemotong tulang, itu jauh lebih mudah bagi petarung berbakat seperti mereka berdua. Seperti yang dikatakan Lu Chen, satu anak panah adalah satu, yang lainnya adalah pedang, dan orang suci bertato tulang pada umumnya ada di depan mereka, dan mereka tidak memiliki banyak kekuatan untuk melawan. Kalian berdua bertarung dengan hidup, bersaing. Untuk membunuh kepala, jangan tinggalkan ibuku. Pada saat ini, Ruhua menolak untuk menerima kekuatan bertarung dari Jian Xiu dan Jian Xiu, dan berlari keluar sambil memegang 2 palu raksasa, dan dengan satu palu, seorang bisman terlempar. Ruhua bergegas ke puncak kota, berdiri di garis depan, dan berani memimpin dalam menghadapi musuh bagi pasukan fanatik di belakangnya dengan keadaan terhormat emas. Pertempurannya sengit, dan aku tidak bisa melewatkan adikku yang berkepala datar. Dengan raungan yang keras, Quan Sheng berlari keluar dengan tombak panjang, dan tombak itu menusuk seperti kilatan cahaya. Leng mungkin juga akan menikam ork ke tembok kota. Mengandalkan tubuh tiraninya, Quan Sheng datang ke sini untuk ikut bersenang-senang. Namun, Quan Sheng tahu bahwa dia lemah, dan tidak apa-apa bertarung 1 lawan 1 dengan orang suci berbutir tulang, tetapi menghadapi orang suci berbutir tulang yang terus memanjat, dia tidak berani bertarung sendirian, tetapi mendukung sisi Ruhua dalam pertempuran. Dan di belakang Quan Sheng, ada Rompi dan pengikut Niu Ding, juga berkelahi di sekitar Ruhua. Fest dan Niu Ding tidak kuat dalam bertarung sendirian, tapi mereka bertarung bersama, dan yang mereka tampilkan adalah skill tempur bencana alam tanpa pangkat dan tanpa pangkat, yang sangat kuat. Bahkan Sangguan Jin pun takut dengan skill tempur combo Niu Ding. Arai lingkaran besi. Gao Hai memanggil lingkaran sihir pertahanan dan menurunkannya ke puncak kota. Setelah menambahkan pertahanan untuk legiun, melihat Ruhua dan yang lainnya bertarung dengan hidup, dia mau tidak mau berperang sendiri untuk menguji kekuatan tubuh emas. Gao Hai membawa 2 tongkat dan menampilkan keterampilan tempur Thunderbolt, yang sekuat harimau, dan dapat memilih orang suci bertato tulang biasa. Dongeng, mencakup segalanya. Aosan juga melepaskan lautan jimat, mengatur pertahanan di luar tembok kota, mengambil tongkat jimat, dan menggunakan keterampilan tempur eksplosif untuk mengikuti Gao Hai. Dan Slender Tiger telah memasang jebakan di puncak kota, tidak mau kalah, dia mengepalkan tinjunya, menggunakan keterampilan tempur bintangnya yang rusak, dan bergegas keluar untuk menemui musuh. Brengsek, sial, sial. Fei Long berjongkok di depan Sangguan Jin, memegang 2 panci besar, menopang keterampilan bertarungnya untuk menutupi langit, dan berkata dengan kasar, Nima, ketiga orang ini benar-benar tidak tahu malu, kami adalah anggota dari 4 keluarga besar, kami tahu bahwa saya tidak bisa naik menemui musuh, tetapi kalian bertiga lari untuk membunuh musuh, apakah kamu malu? Fat Dragon tahu bahwa skill tempurnya yang menyelubungi langit lebih kuat dan kekuatan tempurnya lebih tinggi dari Slender Tiger, Gao Hai, dan South Mountain, tapi dia tidak bisa melakukannya tanpanya.
Di belakangnya adalah Jian Xiu, dan Jian Xiu berada di belakang Jian Xiu. Jika kedua kulit renyah ini kehilangan perlindungan dari langit, mereka akan dengan mudah dikocok menjadi kue kotoran. Apakah dia berani pergi? Lebih penting lagi, dia tidak hanya dapat mengangkat langit, tetapi juga mengangkat sekelompok perisai, memberikan berkah pertahanan perisai kepada semua orang. Segera setelah pertempuran dimulai, dia akan terus membuang perisai suci untuk menambahkan kembali pertahanan perisai ke keterampilan pertempuran legiun yang meledakkan perisai tersebut. Dia begitu sibuk sehingga dia tidak punya waktu luang untuk membunuh musuh dan melakukan perbuatan baik. Efek pertahanan perisainya terlalu kuat, menambah separuh nyawa setiap prajurit legiun. Seluruh legiun memiliki 5.000 orang, semuanya menunggu pertahanan perisainya untuk menyelamatkan nyawa mereka. 10 pelayan juga ingin maju menemui musuh, tetapi mereka dihentikan oleh Lu Chen. Ling 1, Ling 2, Ling 3, Ling 4, dan Ling 5, pergi ke gedung panahan di sebelah kiri untuk membantu. Ling 6, Ling 7, Ling 8, Ling 9, dan Ling 10, pergi ke menara panah di sebelah kanan untuk membantu. Mengikuti perintah Lu Chen, 10 pelayan segera dibagi menjadi 2 kelompok dan masing-masing melompat ke menara panah kiri dan kanan. Alasan mengapa Lu Chen mengaturnya seperti ini adalah karena menara panah di kiri dan kanan juga didaki oleh para orc. Meskipun Cai Niao dan Wanyan memiliki kemampuan bertarung dalam kelompok, mereka hanya memiliki 200 petarung jarak dekat dan 200 pemanah di bawah mereka. Mereka selalu lemah dan tidak mampu menahan para orc yang tidak bisa berhenti menyerang. Situasinya sangat buruk, dan 10 pelayan semuanya adalah orang suci, dan kekuatan tempur mereka kuat. Mereka dapat maju dan membunuh orang suci dengan tato tulang. Ada 5 pelayan yang duduk di menara pengawas di kedua sisi, jadi akan lebih aman. Bagaimanapun, menara panahan itu 50 kaki lebih tinggi dari tembok kota, dan relatif independen, lokasinya tidak penting, dan itu bukan tempat utama bagi para orc untuk menyerang. Oleh karena itu, tidak banyak orc yang menyerang menara panah, dan mereka tidak akan terlalu kuat. Hanya di mana dia berada, Lu Chen, tempat para orc fokus menyerang. Benar saja, 10 pelayan memasuki menara panahan di kedua sisi, dan membunuh para orc yang menyerang, mengkonsolidasikan pertahanan menara panahan, memungkinkan para pemanah untuk terus menembakkan panah dengan pikiran tenang. Dalam formasi pertempuran legiun, Lu Chen dan Ling Hua masing-masing membunuh banyak orc kuat, dan 200 orc kuat yang masuk berjumlah kurang dari 100. Formasi pertempuran apa ini? Satu besar dan satu kecil, mereka saling melengkapi, kekuatannya sangat menakutkan. Yang mulia emas seperti semut ini terlalu sulit untuk dilawan, dan ada terlalu banyak alat bantu tempur. Itu adalah formasi pertempuran, pertahanan perisai, dan penyembuh lapangan. Tak satu pun dari mereka akan jatuh. Bagaimana kita bisa melawan Wall? Anak laki-laki manusia dan gadis roh terlalu kuat dalam pertempuran, dan mereka terlalu gelap. Mereka selalu menyerang dari belakang. Lebih dari separuh kelompok kita mati, dan cepat atau lambat kita harus mati dengan bersih. Sebenarnya, kami meremehkan para yang mulia tubuh emas ini. Mereka datang dengan persiapan. Yang paling penting adalah mereka memiliki cukup panah esensi asli. Benar, pasukan suci bertato tulang kita dihadang oleh hujan panah. Mereka tidak bisa membunuh mereka untuk mendukung kita, jadi kita tidak bisa melawan. Tentara terhormat tubuh emas umat manusia benar-benar tidak sederhana. Ada terlalu banyak pasukan tambahan. Kekuatan tempur keseluruhan lebih kuat daripada beberapa pasukan suci umat manusia. Kami benar-benar membuat kesalahan. Kami hanya membunuh 200 orang, kekuatannya jauh dari cukup, 2.000 orang hampir sama. Ya, jika kita memiliki 2.000 orang yang masuk, tidak peduli seberapa kuat formasi pertempuran mereka, mereka tidak akan mampu menahan kehancuran 2.000 orang suci tulang giok. Semuanya, ayo keluar, kembali dan kumpulkan orang-orang untuk membalas dendam. Para orc yang masih hidup semuanya panik dan terus-menerus mengeluh karena kerugian yang sangat besar. Pada saat ini, mereka tidak lagi berpikir untuk mengalahkan yang mulia emas di depan mereka, tetapi bergegas keluar, mati-matian berusaha melarikan diri dari formasi pertempuran pasukan ini, mencoba melarikan diri. Tetapi para prajurit legiun fanatik semua melihat bahwa lawannya ingin melarikan diri, dan mereka semua bertarung dengan seluruh kekuatan mereka, mencoba yang terbaik untuk menahan lawan, dan memberi lebih banyak waktu bagi Lu Chen dan Ling Hua untuk membunuh musuh. Di bawah tembok kota, pasukan suci bertato tulang orc juga sedang terburu-buru.
Pertahanan kota terlalu kuat, dan mereka tidak dapat membunuh mereka. Dan orang-orang kuat yang terperangkap terus berjatuhan, dan jika mereka tidak bisa menunggu bala bantuan mereka, 200 orang kuat itu mungkin akan hilang. Pembela bagian tembok kota ini sebenarnya adalah yang terendah di seluruh kota Beacon, dan mereka hampir merupakan yang mulia emas. Tapi ada masalah dengan patung emas itu. Bahkan 200 orang suci tulang giok kita berani menjebak dan membunuh mereka. Kekuatan tempur mereka terlalu kuat. Apapun yang terjadi, kita harus naik dan merebut kembali orang kuat kita. Tetapi sulit untuk melawan dari atas, terutama karena terlalu banyak anak panah yang menghujani, dan kami telah menderita begitu banyak korban sehingga kami tidak dapat menerobos. Mereka benar-benar kaya, mereka benar-benar menempa begitu banyak anak panah asli. Berapa banyak batu roh bergaris biru yang mereka butuhkan. Ayolah, bahkan jika kita mati sekelompok orang, bala bantuan harus ada, jika tidak, tidak ada orang kuat kita yang akan kembali. Setelah diskusi singkat, para ork di bawah tembok kota memutuskan untuk pergi ke kota dengan putus asa, meskipun setengah dari mereka mati. Setelah itu, pasukan suci ork yang berlumuran tulang ini menyerang kota dengan ganas, dan di bawah hujan panas satu demi satu, kelompok demi kelompok personel berjatuhan. Akhirnya 1000 orang berhasil mendaki kota dan menyerbu menjadi tentara dari atas kota. Dao memasuki formasi pertempuran Legiun Fanatik. Dengan ribuan bala bantuan ork ini, pasukan fanatik harus membagi pasukan mereka untuk melawan, dan tekanannya langsung luar biasa. Ribuan ork ini semuanya adalah orang suci bertato tulang, 2 tingkat lebih tinggi dari yang mulia emas. Prajurit biasa dari Legiun Fanatik belum memiliki kekuatan tempur untuk melawan mereka, jadi mereka harus menggunakan formasi gajah naga untuk menyerang dalam kelompok yang terdiri dari 3 atau 5 orang. Punya kekuatan untuk bertarung. Meskipun sebagian besar ork kuat yang terperangkap dalam formasi naga 9 putaran dibunuh oleh Lu Chen dan Linghua, masih ada lebih dari 50 orang, dan banyak tentara Legiun masih diperlukan untuk menahan mereka. Tapi sekarang Legiun Zelot perlu bertarung di kedua sisi, jelas kekurangan kekuatan, jumlah tentara yang terluka meningkat beberapa kali lipat dalam sekejap, dan dokter lapangan hampir kewalahan. Semua prajurit pergi untuk menampung orang suci bertato tulang. Jangan khawatir tentang orang suci tulang giok yang tersisa, serahkan pada Linghua dan aku. Lu Chen dengan tegas menyesuaikan taktiknya, dan bergabung dengan Linghua untuk melawan para ork yang kuat, dan membebaskan lebih banyak pejuang fanatik. Lebih dari 50 orang suci tulang giok, jumlahnya terlalu banyak, dia tidak bisa bertarung sendirian. Tetapi dengan bantuan Linghua dalam pertempuran, itu berbeda, dia yakin 80% akan mengalahkan lebih dari 50 orang suci tulang giok ini. Jika Jiao besar dilepaskan, mungkin 90% pasti. Sangat disayangkan bahwa naga kuno dan kebingungan itu berada pada saat kritis dalam evolusi, dan dia menolak keluar untuk membantu, sial. Linghua, aku butuh udara dinginmu. Setelah Lu Chen selesai berbicara, tubuh Linghua memancarkan udara yang sangat dingin, menyelimuti lebih dari 50 ork yang kuat. Udara dingin yang begitu kuat, seolah-olah berasal dari jurang neraka, membuatku sangat tidak nyaman. Wanita Elder itu adalah tubuh roh es yang langka. Udara dingin yang dia keluarkan dapat menyebabkan suhu yang sangat rendah, dan kecepatan kita akan terpengaruh. Ini adalah domain es dari tubuh roh es, semuanya hati-hati. Meskipun suhu rendah kita masih bisa bertahan, kita semua bergegas. Bunuh wanita roh itu dulu, lalu bunuh anak laki-laki itu. Lebih dari 50 ork semuanya mendapat informasi lengkap, dan segera menyadari bahwa apa yang dilepaskan Linghua adalah medan udara dingin. Suhu yang sangat rendah di lapangan dapat mempengaruhi tindakan mereka, sehingga mereka tidak berani mengabaikannya, dan menyerang satu demi satu, mengincar Linghua. Sungai es, dan cambuk panjang Linghua telah dilempar keluar, dan cambuk itu membawa udara dingin yang tak ada habisnya, dan langsung membeku, membuat tubuh lebih dari 50 ork yang kuat menjadi stagnan. Karena stagnasi inilah ork kuat yang bergegas ke depan mengalami bencana di tempat. Bahkan sebelum dia sempat mengangkat senjatanya untuk menghadang, dia terkena cambuk, dan tubuhnya hancur berkeping-keping di tempat. Hanya Yuan Shen yang lolos, yang dianggap tidak berguna. Hampir sampai, Linghua mencabut cambuknya dengan sangat cepat, membunuh salah satu dari mereka, mencabut cambuknya dan mengayunkannya lagi, menghancurkan pedang dan lengan ork kuat lainnya. Sayangnya cambuk kedua gagal membunuh ork kuat kedua di tempat. Meski begitu, itu sudah cukup untuk menakuti para ork kuat yang tersisa menjadi ketakutan.
Dan Lu Chen-lah yang benar-benar membuat takut para pembangkit tenaga orc itu. Di saat yang sama saat Lingua mencabut cambuknya, Lu Chen juga menyerang. Sosoknya secepat hantu, dan serangannya secepat kilat. Dalam sekejap, 3 kanopi darah meledak, 3 roh primordial melarikan diri, dan 3 orc kuat menghilang di medan perang. Jangan berpencar, orc yang kuat itu buru-buru membentuk lingkaran untuk mencegah Lu Chen menyerang dari belakang. Selain itu, pembangkit tenaga listrik orc ini berkumpul dan bergabung untuk menyerang, melawan cambuk glasial Lingua, dan bahkan membawa tangan Lu Chen yang menghancurkan langit. Untuk sementara, Lu Chen tidak bisa menyerang, dia hanya berjalan mengelilingi para orc yang kuat ini, tidak berdaya. Karena pengaruh medan es, para orc yang kuat ini tidak berani mengambil inisiatif menyerang, melainkan berjuang keras untuk bertahan, sambil mundur perlahan, untuk mundur dari medan perang. Pada saat ini, situasi pertempuran ribuan orc yang datang sebagai bala bantuan cukup buruk. Mereka diganggu oleh jimat, diblokir oleh lingkaran sihir, diplot oleh organ, ditembak oleh hujan panah, ditahan oleh formasi pertempuran, dan dipukuli dengan berbagai trik. Aku menembak 32, kata Panah Xiu dengan bangga. Aku membunuh 72, Jian Xiu berkata dengan arogan. Perbaikan panah, 2 orang mesum yang mati, ibuku bekerja keras untuk membunuh 16 dari mereka. Ruhua berkata dengan marah. Aku menikam 7. Kuan Seng berlumuran darah, dan berkata dengan lemah. Aku membunuh 10 dari mereka. Saya juga, Dito, Slender Tiger, Gao Hai dan South Mountain juga mengatakan hal yang sama. Di mana rompi dan burdoknya? Lingyan tiba-tiba teringat akan wajah kuda berkepala banteng yang selama ini diam, hanya bertarung dalam diam. 108. Fest dan Niu Ding setuju dan merespons secara serempak. Semuanya. Setelah itu, dalam keheningan, anggota inti Legiun diam-diam mengepalkan senjata mereka dan terus melakukan pertempuran berdarah. Tetapi Lingyan merasa bahwa dia telah menerima serangan kritis sebesar 10.000 poin, dan dia tidak ingin berbicara dengan Fest dan Niu Ding lagi. Berapa tingkat keterampilan tempur kedua orang yang menggunakan teknik serangan gabungan bencana alam? Pada saat yang sama, 108 orang suci bertato tulang dibunuh. Kecepatan membunuhnya sangat cepat dan kekuatan tempurnya sangat kuat, sungguh menakutkan. Menyebutnya sebagai tukang reparasi panah nomor 1 di dunia, bagaimana dia bisa begitu memalukan? Dan bagaimana kultivator pedang itu bisa begitu memalukan? Ada satu orang lagi yang juga sangat memalukan. Itu adalah Zuo Sue yang terabaikan. Dia, yang merupakan orang suci tulang giok yang agung, tidak mengikuti Ruhua dan yang lainnya untuk menemui musuh, tetapi bertarung dalam formasi pertempuran. Dia adalah dekan Akademi Tianhuang, dan tidak nyaman bagi Lu Chen untuk memerintahkannya, jadi dia tidak memberinya posisi tempur tertentu, dia sepenuhnya bebas untuk bermain. Tentu saja, dia memiliki pengetahuan diri. Meskipun kekuatan tempurnya sangat kuat, dia tetap tidak bisa dibandingkan dengan Lu Chen, atau bahkan Lingua. Jika dia menyerang dan membunuh para orc kuat itu, efeknya pasti tidak akan sebaik Lu Chen dan Lingua, dan dia bahkan mungkin bertarung dengan orc yang kuat. Oleh karena itu, dia tidak berpartisipasi dalam serangan para orc yang kuat, tetapi diam-diam memusnahkan orc biasa yang datang untuk meminta bala bantuan, membantu Legiun fanatik untuk berbagi tekanan.